Pemula ini tidak tahu cara memandikan trotol ya, apalagi perdana mandi ya. Mengajari trotol mandi keramba itu airnya yang sedikit, itu yang pertama. Terus yang kedua, airnya jangan diisi penuh. Sudah isi penuh, kalian buka keramba, pintu keramba, kalian masukkan burung kalian ke dalam keramba. Apalagi burung kalian susah masuk keramba, kalian tangkap, otomatis bengong. Nah, coba perhatikan burung ini. Oke, baiklah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari teman kita ya. Pertanyaan ini bagus, Om, susah sekali mengajari trotol mandi keramba, bahkan sampai ke pastol, sesudah mabung khususnya. Itu susah sekali masuk keramba. Terus yang kedua, susah sekali dia buat mandi, berenang di dalam keramba. Bagaimana solusinya? Nah, di video ini akan kita jawab secara langsung Sobat Kicau Mania. Banyak yang belum tahu ini. Jadi harap perhatikan 8 menit ke depan penjelasan kita ini. Dan khususnya juga untuk burung yang baru saja mabung atau sebelum mabung. Tips akan kita berikan di dalam video ini. Nah, jadi hal yang perlu kita perhatikan mengajari trotol mandi keramba itu ya, itu dari segi umur. Kita perhatikan dulu. Kalau umurnya 1 bulan ke bawah, itu tidak kita paksakan mandikan, melainkan disemprot-semprot tipis. Nah, khususnya di peternakan kami mengajari trotol mandi keramba itu di usia 2 bulan ya. Artinya mendekati waktu pengiriman keberangkatan pelanggan-pelanggan kami yang inden. Nah, itu baru kencang-kencangnya kita proses penjemuran dan mandi. Nah, jadi solusinya buat trotol kalian atau pastol yang baru saja mabung susah sekali mandi keramba ya, kalian harus semprot tipis-tipis dulu ya, seperti yang kita lakukan ini. Dan airnya nggak usah penuh, nanti dia takut kalau air itu penuh. Jadi burung ini ada yang istilahnya itu kaget melihat air yang penuh di dalam keramba. Dan terkadang juga dia takut dilihat oleh keberadaan manusia. Jadi kita tinggalkan saja, nanti dia akan mandi sendiri walaupun airnya sedikit. Nah, jadi itu cara kami ya Sobat Kicau Mania. Ajari trotol itu mandi keramba di usia 2 bulan. Ya, 3 bulan, 4 bulan sebelum dia mabung sampai dia sesudah mabung ya, seperti ini ya. Otomatis dia kan masih sedikit demi sedikit belajar mandi keramba, masih pelan. Nah, tetapi nggak usah khawatir Sobat Kicau Mania, nanti dia akan terbiasa mandi sendiri. Nah, langsung kita praktekkan. Ini perdana mandi, ini usianya masuk 2 bulan, anggaplah 2 bulan trotol ini ya. Perdana mandi, kita semprotkan, kita masukkan ke keramba. Pertama itu dia bengong. Nah, ini jadi pertanyaan kalian, kenapa sering bengong Bang? Padahal udah disemprot, udah dipancing ya, udah dibasahin. Dan kalian harus perhatikan juga, jangan langsung kalian isi air itu penuh-penuh. Kalian masukkan burung kalian yang baru saja ingin belajar mandi, otomatis dia kaget dan takut ya. Nah, isilah air di dalam keramba itu sedikit saja Sobat Kicau Mania. Yang penting dia bisa mandi dan berani turun ke bawah untuk mandi. Nah, itu cara yang paling benar. Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan, kebanyakan pemula ini tidak tahu cara memandikan trotol ya, apalagi perdana mandi ya. Mengajari trotol mandi keramba itu airnya yang sedikit, itu yang pertama. Terus yang kedua, airnya jangan diisi penuh. Sudah isi penuh, kalian buka keramba, pintu keramba, kalian masukkan burung kalian ke dalam keramba. Apalagi burung kalian susah masuk keramba, kalian tangkap, otomatis bengong. Nah, coba perhatikan burung ini. Burung ini kita masukkan ke dalam keramba ya, tidak kita tangkap. Kita tunggu dulu sekitar 10 menit, 15 menit, kita semprot. Dia mau turun dan mandi. Dikarenakan apa? Dikarenakan airnya sedikit, airnya tidak penuh. Nah, inilah cara yang paling efektif apabila kalian ingin mengajari trotol cepat mandi keramba. Nah, satu masalah sudah beres Sobat Kicau Mania, mengajari trotol mandi keramba perdana. Seperti itu caranya ya. Boleh sambil semprot, airnya sedikit saja, nggak usah penuh di dalam keramba. Terus yang kedua, mengajari pastol yang susah mandi keramba ketika selesai mabung atau sebelum mabung. Ya, dia udah mutasi, ekornya juga sudah copot atau posisi dorong ekor. Boleh nggak dimandikan posisi dorong ekor? Boleh, jawabannya boleh, asalkan ekornya itu sudah 45% atau 50% ya. Itu cara kami. Dan mengajarinya itu juga pelan-pelan, tekniknya sama. Airnya sedikit, kita semprot-semprot bagian kepala, kaki, tangkringan ya. Kalian lihat tangkringan itu basah, kita harus semprot. Dan semprot juga bagian perut, punggung, dan ekornya, juga bulu kapas. Habis itu kita tunggu airnya, takarannya juga segitu Sobat Kicau Mania. Nanti dia mandi sendiri. Buat pastol yang susah mandi keramba.
Ya, diajarinya pelan-pelan sama kayak mengajari trotol ini. Nah, cuman yang membedakan di sini ya, trotol dan juga pastol itu, kalau trotol mandikannya itu cepat ya, kalau pastol itu lama. Karena trotol ini belum begitu kuat sobat kicau mania kalau dia kedinginan. Beda dengan pastol. Karena pastol itu sudah kuat fisiknya ya. Makanya kalau banyak pelanggan kita ini yang mau pesan pastol, pengiriman sampai se-Indonesia itu bisa kita kirim karena fisiknya kuat. Ya, perjalanan darat, habis itu disambung naik pesawat terbang, itu bisa. Seperti pengiriman ke Kalimantan kemarin. Nah, buat trotol yang susah mandi keramba, kemudian dia ini susah sekali turun ke bawah atau mandi, ya, mandi sendiri. Solusinya satu, kalian semprot seluruh badannya, ya, semprotnya tipis-tipis dan ditunggu. Nanti dia akan turun sendiri. Nah, semprotnya itu bertahap. Misalnya dia nangkring seperti ini, kalian semprot. Airnya juga disemprot, tangkringan, kakinya, kukunya, ya, kepalanya. Nanti dia akan mandi sendiri, turun sendiri. Apalagi kalian jangan terlalu dekat dengan keramba. Kita sedikit mundur, kita lihat dari jauh, nanti dia mandi sendiri. Ya, kalau kalian di depan mata seperti ini, belum tentu dia mau langsung mandi, ya, belum tentu langsung turun mandi. Solusinya kita sedikit menjauh dan kita tunggu saja. Boleh juga sambil dijemur. Kalau untuk usia trotol 2 bulan, 3 bulan. Nah, yang di hadapan kita ini usianya sudah 3 bulan. Ini pesanan orang Aceh, indenan orang Aceh. Dan satu hal lagi yang paling penting di sini, ya, ada kalanya kita tidak mengetahui tipe burung. Ada dia itu memang tidak mood mau mandi. Ya, kita paksakan mandi seperti yang di hadapan kita ini. Ini sedang tidak mau mandi sebenarnya, tapi kalau penjemuran dia mau. Penjemuran tipis-tipis, gen B3 pesanan orang Aceh, indenan orang Aceh. Ya, belum kita kirim karena usianya ini pengiriman kita itu 3,5 bulan. Nah, dia ini susah mandi, tapi kalau sudah disemprot dia mau mandi. Di dalam cepuk dia mandi, ya. Kita mandikan ke keramba itu cepat, dia bisa mandi langsung. Tapi kalau besoknya, ya, tipe dia ini tidak suka mandi. Setelah mandi, besoknya kita mandikan lagi, dia tidak mau mandi. Karena dia memang mandinya jarang. Nah, ini sudah menjadi karakter burung, ya, karakter burung itu. Jadi mandi itu tidak tiap hari kalau murai batu di peternakan kita. Apalagi gen B3, kita perhatikan sampai ke pelanggan-pelanggan kita yang sudah sering juara. Itu mandinya bang, cuma 2 kali. Seminggu itu hanya 2 kali. Nah, itu kata mereka yang sering menjuarai gen B3 kami, ya. Sampai di sana mereka paham bagaimana cara memandikan murai gen B3. Nah, kemudian setelah selesai, boleh kita anginkan, kemudian kita kerodong. Boleh langsung dikerodong, bang. Jawabannya boleh, tapi buka sedikit ya untuk ruang udara. Nah, atau kita tutup seperti ini, ya. Tutup di atasnya itu dengan kerodong supaya tidak kepanasan dan didampingi burung-burung masteran juga tidak masalah dengan jarak yang cukup jauh seperti ini. Asalkan jangan terlalu jauh. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.